Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Yang pertama izinkan saya Bapak Jumono SPDSD dari SD Negeri Tandirejo, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Kendal, mendapatkan tugas yaitu tugas 09.16 demonstrasi kontekstual modul 3.1. Modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kebetulan pada siang hari ini saya minta waktu dan komunikasinya untuk bisa mewawancara Ibu. Perkenalkan, langsung saja di sini kami bersama Ibu. Kepala Sekolah SD Negeri 1 Ketapang bersama Terima kasih Ibu atas waktunya. Sebelum nanti saya wawancara, ada beberapa yang ingin saya tanyakan terkait dengan materi tersebut. Di antaranya yang pertanyaan pertama kepada Ibu yaitu, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Ibu? Di sini saya akan mencari tahu nilai-nilai atau kebajikan apa yang terdapat dalam kasus tersebut. Lalu saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum. Apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar lawan salah. Namun jika masih bisa dikatakan benar lawan benar, masalah tersebut adalah dilema etika. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan kedua Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik Pak Jun, untuk selama ini saya melakukan identifikasi dan menganalisis kasus dari berbagai sudut pandang untuk mengetahui akar atau pokok permasalahannya dulu. Kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar dan keputusan tersebut menguntungkan banyak orang atau tidak ada yang dirugikan. Demikian. Terima kasih Ibu. Berarti kita melihat dari beberapa permasalahan sehingga menguntungkan banyak orang dan tidak merugikan salah satu orang yang kita selesaikan permasalahannya, Ibu. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Ya. Untuk yang saya lakukan, langkah-langkah ini terdiri dari mencari tahu dulu penyebab permasalahan, kemudian menentukan siapa saja yang terlibat. Setelah itu kita panggil orang-orang yang terlibat untuk menginformasi permasalahannya, menanyakan kepada orang-orang terdekatnya, mungkin bisa berdiskusi dengan warga sekolah beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari beberapa sudut pandang sebelum kita memutuskan atau mengambil solusi. Iya, terima kasih Ibu. Berarti intinya kita melihat dulu permasalahan seperti apa, ditimbang dulu, baru nanti diselesaikan, baru bisa memutuskan mengambil keputusan yang bijak untuk semua orang. Iya. Selanjutnya, untuk pertanyaan selanjutnya, Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ini saya melakukan analisis kasus ini, Pak, melalui diskusi dengan pihak yang terlibat dan menerima masukan atau pendapat dari pihak lainnya sebagai pertimbangan saya. Kemudian menentukan solusinya menyesuaikan peraturan dan norma yang berlaku, serta mengedepankan kepentingan umum karena solusi tersebut bermanfaat bagi orang banyak dan baik secara jangka panjangnya. Iya, terima kasih. Berarti kita melihat norma-norma yang ada di sekitar kita, karena efek
sampingnya itu melihat jangka panjang untuk hasil seperti ini. Terima kasih Ibu. Selanjutnya pertanyaan, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Ibu? Apa ya tantangan bagi saya? Tantangannya dalam pengambilan keputusan adalah ketika permasalahan tersebut melibatkan diri sendiri, sehingga untuk mencari keputusan yang terbaik harus menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satunya. Apalagi jika permasalahan tersebut keduanya sama-sama benar, itu akan sulit. Berarti itu sangat sulit sekali ya Bu, ya. Dalam mengambil keputusan, tantangan itu bisa diambil, bisa saja merugikan salah satu, bisa menguntungkan salah satu, sehingga kita harus bisa sama-sama mengambil kelebihan yang kita miliki. Terima kasih Ibu. Selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah kata-kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Dalam hal ini yang saya lakukan ya Pak, untuk memutuskan masalah yang ringan, biasanya saya langsung memutuskan kalau masalah itu ringan. Tetapi jika masalah itu rumit, saya melakukan sesuai dengan langkah-langkah yang disebutkan tadi di nomor 3. Mencari tahu penyebab permasalahan, kemudian menentukan siapa saja yang terlibat, memanggil orang-orang yang terlibat untuk mengonfirmasi permasalahan, menanyakan kepada orang-orang terdekatnya, berdiskusi dengan warga sekolah, lalu bisa membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum melakukan atau mengambil solusi dalam permasalahan. Terima kasih Ibu. Berarti fleksibel ya Bu, melihat dari kondisi permasalahan tersebut bisa saja langsung di tempat yang kejadian, bisa saja kita memanggil beberapa orang yang terkait dalam permasalahan tersebut. Terima kasih Ibu. Pertanyaan selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Biasanya dalam mengambil keputusan ini saya melibatkan pihak yang terlibat dan selalu mengajak warga sekolah atau stakeholder, bisa wali siswa, bisa orang-orang yang mempunyai kedekatan personal dengan orang yang mengalami permasalahan tersebut. Jadi banyak yang membantu dalam mencari alternatif penyelesaian solusi tersebut. Berarti dengan tadi memanggil beberapa orang yang bisa menyelesaikan permasalahan itu. Selanjutnya Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika tersebut Ibu? Dari beberapa pengalaman yang sudah saya laksanakan, hal yang bisa menjadi pembelajaran dan dapat saya ambil, yaitu antara lain dalam mengambil keputusan saya harus menanggalkan keegoisan diri saya, sehingga menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan menentukan solusi yang tepat dan terbaik. Lalu, jika permasalahan tersebut melibatkan diri sendiri, siap saya menerima konsekuensi apapun dari hasil keputusan yang sudah saya ambil. Itu sudah berarti semuanya perlu yang namanya kerjasama kolaborasi dengan pihak-pihak yang terkait, sehingga permasalahan ini bisa kita katakan yang namanya dilema etika. Terima kasih Ibu untuk percakapan pada siang hari ini.
kita bisa menerapkan demonstrasi kontekstual modul 3.1 dalam pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Dari saya, apabila dalam percakapan atau wawancara pada siang hari ini mungkin ada pertanyaan yang tidak pas di hati panjenengan, saya pribadi minta maaf. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Ibu. Dari saya Jumono SPDSD dari SD Negeri Tunggulrejo Kendal, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Kendal bersama Kepala Sekolah SD Negeri 1 Ketapang Kendal bersama Ibu Khalifah SPP. Terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.